Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak Allah telah memberikan nikmat kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Semoga dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah memberikan nikmat kepada kita bertambah dan bertambah. Kemudian salat dan salam marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah agar selalu tercurah buat baginda Rasul kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Karena kita sebagai umat beliau sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita mencontoh beliau. Beliau merupakan suri tauladan dalam kehidupan. Sebagai apapun kita, contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertatap muka walaupun hanya di dunia maya. Semoga silaturahim kita melalui dunia maya ini Allah jadikan sebagai tabungan pahala kita di akhirat kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini, pada sore yang berbahagia ini, izinkanlah saya sedikit memberikan nasihat untuk diri saya pribadi khususnya, dan juga kepada kita semua umumnya yang mungkin bisa jadi mengalami hal yang sama ataupun sedang merasakan hal yang sama. Baik, pada sore hari ini izinkanlah saya ingin berbagi cerita atau menyampaikan sedikit pesan untuk kita semua. Ini terkhusus kepada kawan-kawan yang sedang menunggu proses pengumuman CPNS ataupun ASN yang insya Allah akan diumumkan besok sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh BKN. Saudara-saudari dimanapun berada, saya dan kita semua mungkin yang sedang menunggu hasil tersebut mungkin ada perasaan deg-degan gitu, ada perasaan cemas, ada perasaan yang biar macam-macam lah, tergantung diri kita masing-masing. Ini merupakan perasaan yang lumrah yang terjadi pada diri kita masing-masing untuk menunggu keputusan yang akan diumumkan oleh BKN. Namun, sudahkah kita mempersiapkan diri selaku calon abdi negara, mempersiapkan diri dalam artian siap mental dalam menerima keputusan nantinya? Mungkin ada saudara-saudara yang ada merasakan cemas-cemas yang tidak karuan, ataupun merasakan perasaan yang santai-santai saja. Mungkin ada juga perasaan-perasaan lain yang tidak bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saudara-saudari dimanapun berada, semoga masih tetap semangat dan juga masih tetap berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk bagaimana harapan kita ini tidak kecewa, atau dalam istilah lainnya kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apapun yang diberikan hasilnya, kita masih tetap bersyukur dan merasakan bahwa itu adalah keputusan terbaik untuk kita. Saudara-saudari dimanapun berada, berharap itu merupakan hal yang dibolehkan, bahkan sangat dianjurkan, seperti
saya share beberapa waktu yang lalu tentang belajar berharap. Mungkin di sini merupakan sambungan dari cerita tersebut. Bagaimana hakikat dari berharap tersebut? Saudara-saudari pejuang ASN dan juga kawan-kawan lain yang mungkin sedang merasakan harapan, yang sedang mendambakan suatu harapan agar harapan tersebut dikabulkan. Ini sebagai saran ataupun sebagai nasihat untuk saya pribadi dan juga kita semua. Berharap hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kalau kita berharap untuk dijamin lulus PNS contohnya, bisa jadi kita tidak diterima, ataupun ada hal-hal lain yang membatalkan, ataupun ada hal-hal lain yang membuat kita didiskualifikasi, ataupun nilai kita lebih rendah dibandingkan dengan kawan-kawan seperjuangan dengan kita. Maka bagaimana kita menyikapinya, saudara-saudari semuanya? Tentu ini mudah untuk disampaikan, tapi insya Allah saya yakin dan percaya kita semua akan berusaha untuk mempraktekkan ataupun mengamalkannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah berharap hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada yang lain. Berharap jadi PNS boleh, tidak ada larangan. Ini saya bawakan kepada diri saya pribadi. Sedikit saya bercerita kenapa saya mengamini untuk mengikuti PNS ini, mengikuti CPNS ini. Alasannya adalah karena mengingat dan menjalankan keinginan dari orang tua saya pribadi, ibu saya terutama. Beliau sangat mengharapkan saya untuk menjadi PNS. Dan mungkin kawan-kawan yang lain mungkin memiliki latar belakang yang sama sebagai motivasi bagaimana ikut untuk CPNS ini. Setidaknya kita dengan melakukan ini, salah satu bakti kita kepada kedua orang tua kita. Salah satu bakti kita bagaimana kita berusaha untuk membahagiakan orang tua kita. Kemudian mungkin ada faktor-faktor lain, faktor keluarga, faktor istri, ataupun faktor suami, ataupun faktor anak-anaknya yang mengarahkannya untuk bisa bersemangat mengikuti CPNS ini. Dan sangat berharap bagaimana supaya bisa lulus CPNS ini. Ini merupakan dorongan atau motivasi-motivasi yang wajar. Tapi ingat saudara-saudari semua, ingat ketika keputusan nantinya besok atau tanggal 30 Oktober nantinya sudah diputuskan apakah saudara lulus ataupun tidak lulus, itu merupakan takdir yang terbaik untuk saudara. Mungkin Allah menengok, oh saudara pantas untuk menjadi ASN ataupun abdi negara, maka Allah tetapkan saudara untuk jadi ASN tersebut. Mungkin bisa jadi besok lulus tetapi pemberkasan tidak lolos. Itu menandakan bahwa ada takdir lain yang Allah persiapkan untuk kita. Maka disinilah pentingnya iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya untuk saudara-saudara nantinya yang tidak lulus, ataupun untuk kita nanti yang tidak lulus, jangan pernah berkecil hati. Karena mungkin ada sebagian dari saudara-saudara kita yang sudah berkali-kali untuk mengikuti CPNS ini tapi tidak lulus-lulus, mereka tetap santai saja. Buktinya sampai sekarang mereka masih tetap hidup. Intinya apa? ASN ataupun CPNS ataupun PNS bukan merupakan satu-satunya jaminan kita untuk hidup. Saya ulangi kembali, menjadi ASN kita ataupun menjadi CPNS kita bukan satu-satunya jaminan kita untuk hidup. Ini penting untuk kita pahami saudara-saudara semuanya. Jangan nanti karena kita tidak lulus PNS ataupun tidak lulus menjadi ASN abdi negara, kita berkecil hati, kita depresi, kita melakukan hal-hal yang tidak pantas. Itu sangat dilarang dalam agama kita. Kita harus menerima bahwa ini merupakan takdir yang terbaik untuk kita. Lulus ataupun tidak lulus kita, itu merupakan takdir yang terbaik untuk kita.
Mungkin bisa jadi ketika kawan-kawan yang masih memiliki kesempatan untuk bisa melakukan pada kesempatan-kesempatan selanjutnya, contohnya pada tahun 2021 nantinya, insya Allah ada lagi pembukaan. Mungkin bisa jadi Allah berikan kita, ini mengutip apa yang disampaikan oleh guru saya. Beliau merupakan seorang guru yang luar biasa, memberikan nasihat kepada saya pribadi. Mungkin Allah memberikan kita sesuatu yang pantas untuk kita. Bisa jadi kita tidak pantas menjadi PNS, maka Allah tidak luluskan kita. Atau karena kita pantas menjadi PNS, maka Allah luluskan kita. Kalau kita beriman kepada takdir, ketetapan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, kita ini fine-fine aja gitu. Tidak ada jadi masalah. Lulus ataupun tidak lulus tidak jadi masalah. Yang penting kita sudah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita kan menjalani saja. Masalah keputusan kan bukan kita. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita sudah belajar semaksimal mungkin. Kita sudah berdoa semaksimal mungkin. Kalaupun toh akhirnya kita belum lulus, ya tidak jadi masalah. Karena bisa jadi ini pelajaran bagi kita untuk bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk kedepannya. Ataupun bisa jadi Allah telah menyiapkan takdir terbaiknya untuk kita. Oleh sebab itu, tidak akan jadi masalah apapun bagi kita ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari dimanapun berada, saya berpesan untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua dimanapun saudara-saudari berada, semoga bisa menerima apapun keputusan nantinya. Ini khusus bagi saudara-saudara yang sedang menunggu pengumuman kelulusan CPNS besok tanggal 30 Oktober 2020. Saya doakan semoga Allah memberikan takdir yang terbaik untuk kita semua. Apapun keputusannya, itu adalah merupakan takdir yang terbaik untuk kita semua. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menerima takdir keputusan dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Apapun itu takdirnya, kita bisa terima seikhlasnya, kita bisa terima sepenuh hati, bukan setengah hati. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.